Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai materi konsep dasar produk bank syariah. Apa saja itu? Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mekanisme operasional bank syariah versus bank konvensional. Di slide ini dijelaskan perbedaan mekanisme operasional antara bank syariah dan bank konvensional, mulai dari penghimpunan dananya sampai penyaluran dananya. Kalau di bank konvensional, masyarakat menyimpan uang ke bank dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Setelah itu, bank memberikan imbalan berupa bunga kepada nasabah. Jadi, seperti di gambar, ditunjukkan adanya pokok plus bunga. Kemudian, dana yang sudah terkumpul disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pinjaman. Saat nasabah mengembalikan pinjaman tersebut, yang dibayar bukan cuma pokok pinjamannya saja, tapi ada juga bunganya. Dan dari bunga inilah bank konvensional memperoleh keuntungan. Sedangkan di bank syariah, sistemnya berbeda karena tidak menggunakan bunga. Pada bagian ini, penghimpunan dananya, masyarakat menyimpan dana menggunakan akad syariah seperti wadiah ataupun mudharabah. Kalau wadiah sifatnya hanya titipan saja, jadi nasabah hanya menitipkan uangnya kepada bank dan tidak dijanjikan keuntungan ataupun imbal hasil. Tetapi, dalam prakteknya, bank bisa memberikan bonus secara sukarela dan itu tidak diperjanjikan di awal. Sedangkan, mudharabah menggunakan sistem bagi hasil. Jadi, dana nasabah akan dikelola oleh bank. Lalu, keuntungannya dibagi sesuai nisbah atau kesepakatan yang sudah ditentukan di awal. Lalu saat penyaluran dananya, bank syariah menggunakan sistem pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, ataupun musyarakah. Karena itu di gambar tertulis pokok plus margin atau bagi hasil, bukan bunga seperti bank konvensional. Jadi inti perbedaannya ada pada sistem imbal hasilnya. Bank konvensional memakai bunga, sedangkan bank syariah memakai prinsip bagi hasil ataupun margin sesuai akad syariah. Dan contoh implementasinya di industri ada pada KPR konvensional. Cicilan rumahnya kan biasanya mengikuti bunga bank dan bisa berubah sewaktu-waktu. Sedangkan di KPR syariah, seperti di BSI, biasanya menggunakan akad murabahah. Jadi margin keuntungan sudah disepakati di awal dan cicilannya cenderung tetap sama sampai akhir. Selanjutnya, sumber dana bank syariah. Di slide ini dijelaskan tentang sumber dana yang dimiliki oleh bank syariah. Sumber pertama berasal dari modal atau shareholder, yaitu dana dari pemegang saham yang digunakan untuk menjalankan operasional bank. Lalu, yang kedua berasal dari dana pihak ketiga atau dana masyarakat. Dana ini menjadi sumber dana terbesar bagi bank syariah. Dana pihak ketiga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, titipan atau wadiah. Dalam akad ini, nasabah hanya menitipkan uangnya kepada bank untuk disimpan dengan aman. Karena sifatnya titipan, nasabah tidak dijanjikan untuk keuntungan ataupun imbal hasil. Tetapi, bank bisa saja memberikan bonus secara sukarela. Yang kedua, investasi mudharabah. Di dalam sistem ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dananya. Keuntungan nantinya dibagi sesuai nisbah atau kesepakatan bagi hasil. Selanjutnya juga ada mudharabah muqayyadah atau investasi khusus. Jadi pemilik dana bisa menentukan dana tersebut mau dipakai untuk pembiayaan apa. Misalnya, pemilik dana hanya ingin khusus untuk UMKM atau proyek tertentu saja dananya digunakan. Selain itu, di slide ini juga dijelaskan bahwa bank syariah dapat mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Ini menjadi salah satu ciri khas bank syariah karena tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Contoh implementasinya di industri, sekarang ini banyak bank syariah seperti BSI yang menyediakan fitur pembayaran zakat dan sedekah langsung melalui mobile banking. Selain itu, deposito mudharabah juga banyak digunakan masyarakat untuk investasi syariah karena sistemnya menggunakan bagi hasil, bukan bunga. Pembahasan ketiga yaitu produk bank syariah.
Pada produk bank syariah ini membahas tentang penghimpunan dana dan pembiayaan. Pada produk penghimpunan dana terdiri dari giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Giro syariah ini menggunakan akad wadiah atau titipan dan mudharabah. Fungsi dari giro syariah ini mempermudah transaksi harian dan bisa menggunakan cek ataupun transfer. Tabungan syariah menggunakan akad wadiah atau titipan dan mudharabah. Kelebihan dari tabungan syariah ini aman, sesuai prinsip syariah, dan bisa mendapat bonus atau bagi hasil. Dan yang terakhir, deposito syariah. Pada deposito syariah menggunakan akad mudharabah. Ciri dari deposito syariah itu dana disimpan dalam jangka waktu tertentu dan nasabah mendapat bagi hasil. Produk pembiayaan. Pada produk pembiayaan ini ada pembiayaan konsumer, pembiayaan modal kerja. Pada pembiayaan konsumer ini digunakan untuk kebutuhan pribadi. Akad yang digunakannya itu ada murabahah, jual beli. Pada pembiayaan konsumer digunakan untuk kebutuhan pribadi. Akad yang digunakannya ini yang pertama ada murabahah atau jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Ada istisna atau pemesanan barang, ada ijaroh atau sewa, ada ijaroh mutahiyyah bitamlik atau sewa yang diakhiri dengan kepemilikan, dan yang terakhir ada musyarakah mutanakisah atau kepemilikan bersama yang berkurang bertahap. Contohnya seperti pembiayaan rumah atau kendaraan syariah. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk kebutuhan usaha sehari-hari. Akad yang digunakannya ada mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Contohnya seperti modal usaha toko atau usaha makanan. Pembiayaan investasi digunakan untuk pengembangan usaha jangka panjang. Contohnya seperti pembelian mesin pabrik dan pengembangan bisnis. Pembahasan selanjutnya ada produk jasa bank syariah. Di pembahasan kali ini menjelaskan layanan jasa yang tersedia di bank syariah. Yang pertama ada keriling dan transfer. Keriling dan transfer menggunakan akad wakalah bil ujrah, yang artinya bank menjadi wakil nasabah untuk mengirim uang dan bank memperoleh imbalan jasa atau ujrah. Contohnya seperti transfer antar bank. Selanjutnya ada inkaso. Inkaso yaitu layanan penagihan pembayaran melalui bank. Contohnya penagihan cek dari bank lain. Selanjutnya ada safe deposit box. Safe deposit box menggunakan akad ijaroh atau sewa. Fungsi dari safe deposit box untuk tempat penyimpanan barang berharga seperti emas, dokumen, sertifikat. Bank garansi. Bank garansi menggunakan akad kafalah, yang artinya bank menjadi penjamin suatu kewajiban. Contohnya seperti jaminan proyek atau tender. Gadai syariah. Gadai syariah ini menggunakan rahan, qard, dan ijaroh. Fungsinya ini nasabah meminjam dana dengan jaminan barang. Contohnya seperti gadai emas syariah. Factoring atau hawalah. Pengalihan utang piutang kepada pihak lain. Contohnya seperti perusahaan mengalihkan tagihan kepada bank. Terakhir ada penukaran valuta asing atau sarf. Layanan tukar mata uang asing sesuai prinsip syariah. Contohnya seperti menukar rupiah ke dolar tanpa unsur riba dan spekulasi. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.